Oleh karena itu tolong diperhatikan betul ya. Nanti materi akan disampaikan oleh Bu Nunuk sepenuhnya. Ini ada juga Mas Ganda yang di teknis dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Inci Abdul Yatim ya, kasihan anak yatim ya. Nanti yang akan memberikan materi adalah Ibu Nunuk Trisalawati, ST MSI, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. Jadi mulai dari awal perencanaan sampai jenengan diterima, selesai dapat SK dan seterusnya itu di bidangnya Bu Nunuk. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekali lagi mohon diperhatikan betul. Kalau perlu dicatat, walaupun ini nanti direkam, kalau perlu dicatat ya, tolong dicatat. Dan nanti ada sesi tanya jawab, mungkin 5 menit untuk hal-hal yang memang betul-betul belum jelas. Baik, untuk selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Nunuk untuk menyampaikan materi terkait dengan pemberkasan P3K guru ini. Monggo, Bu Nunuk. Baik, terima kasih Pak Inci. Bagaimana suara saya terdengar jelas? Nggih? Kalau terdengar jelas, mohon acungkan jempol aja. Oke, baik, jelas nggih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kepada teman-teman semua, peserta calon P3K P3K guru tahap 2 ya yang dinyatakan lolos, sejumlah 72 orang. Tapi ini yang gabung baru 68 orang. Mungkin ada yang bergabung dengan temannya ya, tidak pakai kamera sendiri. Baik, langsung saja. Nanti pada pagi hari ini nanti insya Allah sudah ada pengumumannya di web. Ini lagi proses scan, baru ditandatangani Pak Bupati kemarin malam. Tadi pagi kita ambil, nanti insya Allah sudah setelah selesai Zoom sudah ada pengumuman secara resmi pemberkasan ya di websitenya BKD. Pada pagi hari ini nanti kita akan membahas apa saja yang panjenengan upload, apa saja panjenengan yang harus kerjakan. Saya yakin teman-teman sejumlah 72 orang ini sudah belajar sama teman-teman yang sudah lulus tahap 1. Saya yakin pasti sudah belajar ya, nggak mungkin nggak belajar. Pasti tekok-tekok piye carane Mbak, piye carane Mas, gitu, piye carane Bro, pasti seperti itu sudah pasti bertanya gitu ya. Langsung saja kita akan membedah pengumuman yang sudah draft pengumuman yang kami sampaikan kemarin malam. Langsung deh, yang pengumuman aja. Oke, ya. Oke. Oke, baik. Pengumumannya sebagaimana pada slide yang panjenengan pirsani, langsung saja deh ke dokumen yang diupload. Oke, nanti setelah ini langsung mengisi DRH ya. Nah, yang diupload yang pertama adalah pas foto. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya kalau bisa malam kemarin sudah melaksanakan pemotretan sehingga pada pagi hari ini sudah didapatkan fotonya untuk proses SKCK dan lain sebagainya. Ijazah dan transkrip nilai asli ya, ijazah dan transkrip nilai asli yang sebagaimana di Dapodik ya. Nanti biasanya langsung muncul di SSCASN. Kemarin panjenengan pada waktu daftar itu menggunakan ijazah apa, kan seperti itu. Terus nanti yang ketiga adalah daftar riwayat hidup. Nanti kita sampaikan tersendiri materi terkait dengan daftar riwayat hidup. Soal pernyataan 5 poin sudah kami sampaikan juga kemarin di Telegram. Itu cukup di
download, nanti cukup diketik, dicetak, ditempel materai 10.000, ditandatangani lagi, di-upload di SSCHSN. Oke, ya nggak perlu ngetik-ngetik lagi, nggih, sudah sangat enak. Terus next Dek, terus, oke. Yang E adalah SKCK. Kami harapkan setelah acara Zoom ini langsung mencari SKCK ya. Terus persyaratannya adalah untuk persyaratan pengangkatan P3K. Kalau ada SKCK yang berbunyi pemberkasan, melamar P3K, misalnya ada pertanyaan seperti itu di grup, tidak akan kami jawab karena di pengumuman sudah jelas apa yang panjenengan harus kerjakan. Terus yang F adalah surat keterangan jasmani dan rohani, juga sama persyaratan pengangkatan P3K. Perlu kami sampaikan bahwasanya di Rumah Sakit Dr. Saidiman itu tidak mempunyai dokter rohani ya, dokter jiwa. Jadi monggo panjenengan gimana, apakah di Madiun ataukah mau di Ndolopo atau mau di Caruban monggo, atau mau jasmaninya di RSU Saidiman, terus rohaninya di mana, monggo. Yang penting di kami adalah mendapatkan surat sehat jasmani dan rohani. Oke. Terus yang G adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ya. Terus terkait dengan penanggalan surat-surat tadi SKCK, surat narkoba, surat sehat jasmani dan rohani itu dimulai pada hari ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah PD mungkin mencarinya itu di tanggal 10 atau mungkin di tanggal 15 gitu ya. Pangapunten karena memang pada tanggal itu jenengan belum dinyatakan resmi lulus oleh Pak Bupati, oleh BPK, mohon untuk mencari lagi. Oke. Terus unggah dokumen tersebut ya, unggah dokumen tersebut itu adalah pada tanggal 20 mulai hari ini sampai dengan 26 Januari sebagaimana surat deputi mutasi BKN nggih. Tapi nanti kita lihat patokannya adalah pada aplikasi SSCHSN. Mungkin di SSCHSN sekarang bisa saja mulainya tanggal 20 sampai dengan Februari seperti itu. Mungkin bisa juga. Makanya di pengumuman kami adalah menurut petunjuk pada aplikasi SSCHSN. Jadi nanti di SSCHSN itu sampai dengan tanggal berapa itu yang jenengan buat patokan. Tapi harapan kami kalau misalnya di tanggal 26 Januari sebagaimana surat deputi mutasi itu panjenengan sudah bisa selesai dan yakin betul, mohon untuk segera dikirim, diakhiri sehingga kami juga segera bisa berproses untuk usul NIP ke BKN seperti itu ya. Jadi nggak usah lama-lama sehingga TMT kerja panjenengan juga bisa dipercepatkan seperti itu. Oke, persyaratan harus betul ya 56 itu, kalau tidak betul atau mungkin ada kebohongan bisa kami nyatakan gugur gitu. Seperti itu. Terus next deh. Oke, semua pengumuman pasti akan kita share di websitenya bkd.magetan.co.id atau di Telegram. Kalau pengen telepon di sana ada nomor teleponnya ya. Jangan WA saya pribadi gitu. Sudah pada tahu nggak mau gunakan nomor ini ya. Biasanya langsung bypass WA saya gitu ya. Nggak apa-apa, pakai call center saja. Oke, ini pengumumannya seperti itu, sama persis, cuma nanti kalau ingin memberitahu mertua ya, memberitahu anak, memberitahu suami bahwasanya panjenengan itu memang benar-benar iki lakus benar-benar harus pemberkasan, ini loh buktinya kan, sebenarnya adalah suatu kebanggaan ya bagi kita bahwasanya kita bisa diterima sebagai ASN gitu nih. Oke, ini pengumumannya. Lanjut ke surat lamaran, Dek. Wordnya surat lamaran. Oke, banyak yang tanya wordnya surat lamaran. Sebenarnya nggak usah bertanya ya. Kalau misalnya memang di situ itu adalah sekarang kita bulan Januari ya pasti bulan Januari gitu ya.
pengumumannya adalah kami upload hari ini, berarti ya tanggal 20 Januari monggo sampai dengan tanggal 26 Desember gitu. Nah, terus di tahap 1 kemarin itu kan kita dimintai bukti pengalaman kerja sama BKN gitu ya. Nah, untuk tahap 2 ini itu tidak menggunakan bukti pengalaman kerja, jadi nggak usah bingung wingi nggak bukti pengalaman kerja kok sekarang enggak masalah. Karena tahap kedua ini adalah ada dari guru swasta ataupun PPG ya. Jadi dari BKN itu tidak meminta bukti pengalaman kerja untuk yang tahap 2. Oke. Ini sudah 20 Januari 2022 ya. Nama silahkan diisi, tempat tanggal lahir monggo, jenis kelamin, agama silahkan. Jenis kelaminnya harus jelas laki-laki atau perempuan gitu ya. Selain itu tidak ada. Oke. Terus IPK silahkan, jabatan yang dilamar monggo disesuaikan sesuai dengan pengumuman. Kalau misalnya memang ahli pertama guru pelas, ahli pertama guru agama Islam atau apa silahkan gitu ya. Lokasi penempatan yang dilamar silahkan ditulis. Alamat domisili, nomor telepon harus jelas, email juga harus jelas. Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti seleksi P3K guru ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Tahun anggarannya dibuang aja, Dek. Oke. Pada jabatan dan lokasi penempatan sebagaimana tersebut di atas. Oke. Sudah, ini sama adalah KTP, KTP-nya enggak masalah ya, KTP-nya pasti kemarin juga sudah upload. Pas foto, ijazah asli ini sama, dah. Nah, ini anggarannya dihapus saja yang bawah, Dek. Oke. Ada seleksi P3K guru pemerintah Kabupaten Magetan. Oke, demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih. Save ini nanti akan kita kirim ke Telegram. Save dulu, Dek Ganda, nanti dikirim di Telegram ya. Oke. Terus sekarang surat pernyataan 5 poin. Oke, surat pernyataan 5 poin silahkan. Ini cukup diketik ya. Terus habis itu dicetak, ditempel materai ke bawah, Dek. Oke. Oke, ke bawah. Terus enggak Mbak Mas ini terus. Nah, itu dibuat Januari 2022. Tanggalnya monggo mereka terserah. Dibuat tanggal 20 silahkan. Oke, 20 Januari 2022. Oke, sip. Nanti dikirim di Telegram ya, Dek. Oke. Terus sekarang DRH, langsung ke DRH. Itu. Oke. Oke. Oke, Dek, ke bawah langsung. Oke, terus daerahnya nanti juga bisa di-share sama Dek Ganda di Telegram ya. Oke, terus ke bawah terus. Oke, ini sudah pada bisa. Terus diklik pengisian daftar riwayat hidup. Oke, terus Dek, oke. Terus. Oke, sini nggak bisa dibesarin ya, Dek ya. Kelihatan ya, mestinya dari bawah ya. Oke, di view-nya itu di plus. Oke. Nggak apa-apa. Oke, agak di tengah, Oke, ini nomor induk silahkan diisi, nama KTP bagaimana monggo diisi. Yang kita gunakan adalah nama sesuai ijazah. Bagaimana kalau nama ijazah dan nama KTP-nya berbeda, yang kami gunakan adalah nama ijazah. Misalnya nama ijazahnya SD Nunu, nama SMP-nya Nunu, nama SMA-nya Nunu, kok terus waktu kuliah menjadi Nuni gitu. Nah, monggo itu yang digunakan adalah
Nuni atau Nunu. Kalau misalnya memang yang digunakan adalah Nunu, maka ijazah S1-nya wajib diberi surat keterangan bahwa nama yang betul adalah Nunu, kan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada surat keterangan pembetulan nama, maka yang kita gunakan adalah nama ijazah yang dibuat pertama kali untuk melamar CP3K. Kalau terkait nama KTP atau KK nanti keliru tidak sesuai, silahkan disesuaikan. Kan seperti itu ya. Gelar depan ijazah silahkan, gelar belakang ijazah monggo disesuaikan. Ditulis misalnya memang kalau di guru agama Islam itu S.P besar B kecil I besar dikasih titik belakang nanti ya, jangan lupa. Meskipun di ijazah tidak ada titik belakang sendiri, diisi titik belakang sendiri. Jadi S besar titik, P besar D kecil, I besar titik. Kalau yang SPD S besar titik, P besar, D kecil titik. Seperti itu. Terus tempat lahir silahkan, tanggal lahir disesuaikan monggo. Terus jenis kelamin jelas, agama, status perkawinan itu ditulis menikah atau belum kawin atau cerai silahkan ya monggo gitu. Tapi kalau yang sudah menikah terus jadi CP3K terus menjadi belum nikah ya jangan. Kasihan bapak atau suami suami atau istrinya ya yang sudah istilahnya menemani kita dari nol gitu. Besok pas wis dadi pegawai ASN guaya kan gitu ya. Terus lali mbek bojone kan begitu. Nek lali mbek pacare enggak apa-apa, tapi kalau lali sama bojone jangan. Oke, terus alamat domisili silahkan, saya tidak akan membahas alamat karena saya yakin guru CP3K ini banyak yang sudah domisili di Magetan ya. Kalau misalnya memang Bu Nunuk saya di Madiun, Bu Nunuk, tapi saya ngekos ya wis tulisan Madiun wae kan gitu ya. ISO tidak akan membatalkan kalau alamat. Oke dek, ke bawah. Silahkan. Nah hobi juga saya enggak monggo saya nggak akan bawa hobi, silahkan mau yang menyanyi boleh, yang nari boleh, yang penting jangan diisi dugem gitu ya. Oke, ke bawah. Terus dek, oke. Nah ini apa ini? Riwayat pendidikan, oke ya. Riwayat pendidikan nanti itu ditulis SD, SMP, SMA sama S1 ya. Kalau yang sudah punya S2 enggak boleh diupload. Terus entriannya aja. Oke, entrian. Di bawah itu ada entriannya, Dek. Nah, ini seperti ini, tingkat pendidikan sarjana, jurusan misalnya S1 PGSD, ya jangan disingkat ya. S1 pendidikan guru, sekolah dasar, seperti itu. Terus kalau yang SD gimana Bu Nunu? Dikasih jurusannya? Enggak. Kalau misalnya memang SD, tingkat pendidikan SD, jurusan juga SD. Kalau SMP juga situ, tingkat pendidikannya SMP, jurusannya juga SMP. Oke ya. Nama sekolah silakan. Ini gelar depan, gelar belakang itu adalah dosennya. Jadi kalau misalnya namanya Nunuk Trisulawati ST MSI misalnya dosennya, nggih. Berarti itu nanti gelarnya di belakang itu ditulis ST, MSI gitu ya. Itu bukan gelarnya jenengan tapi gelar rektornya. Oke ya. Terus akreditasinya silahkan diisi, akreditasinya apa. Bu Nun S2 SMP itu enggak punya akreditasi, ya wes ora usah diisi kan gitu ya. Terus Bu Nun itu yang diisi akreditasi kampusnya atau diisi prodinya. Kalau misalnya memang dari aplikasinya itu ketika jenengan milih PT-nya itu, milih perguruan tingginya sudah muncul akreditasinya, ya sudah itu saja yang dipakai. Kalau misalnya tidak muncul akreditasinya, ya harus diisi kan gitu ya. Diisi prodi atau PT, lebih diutamakan prodi, kalau nggak ada ya wis PT kan gitu ya. Oke,
Dek ke atas. Oke, ini gelar belakang itu bila Anda tidak memiliki gelar dasar isi dengan gelar hanya berupa ini. Oke. Oh, ini Dek, ke atas Dek, antriannya coba apa? Seperti apa? Gimana Dek? Naik. Oke. Itu, nah ini kan nanti nama, tingkat, nama PT, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah. Nah ini penandatangan ijazah itu nama dosennya ya. Gelar depan, gelar belakang itu nama dosennya, gelar dosennya. Oke, bawah Dek. Terus. Oke, terus ke bawah. Nah ini ya tambah pendidikan. Nah itu contohnya ada SLTP ya, ditulis SLTP gitu ya jurusannya gitu. Oke. Ini lengkap nih sebenarnya kalau di sini nih. Sudah, terus ke bawah Dek. Oke, ini apa nih? Ini kursus. Kalau kursus nggak usah diisi lah ya. Ribet, terus juga tidak menggugurkan. Nggak usah diisi aja kalau saya. Wes, ayo ben cepet kan gitu ya. Terus ini oke, nama kursus nggak usah ya Dek, ke bawah. Terus nah ini riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan itu yang jenengan punya ya, yang jenengan punya sehingga panjenengan bisa masuk ke sini gitu ya. Menurut dari awal sampai akhir sebenarnya nggak perlu saya jawab, jenengan sudah tahu kan gitu ya. Terus riwayat penghargaan sudah perlu diisi, tapi kalau menurut saya itu punya penghargaan, ya wes silahkan. Kalau mau diisi silahkan, nggak diisi pun juga nggak akan menggugurkan. Prestasi juga sama. Oke, ke bawah Dek. Nah ini riwayat cara entry riwayat pekerjaan ya, ke bawah Dek. Nah itu pejabatnya itu adalah nama jabatannya, kepala sekolah atau siapa gitu ya, atau bupati atau kepala sekolah. Bupati jelas nggak ada ya, kepala sekolah gitu. Kalau yang pendidikan itu adalah namanya Nunuk Trisulawati, kalau di riwayat pekerjaan itu adalah nama jabatannya, kepala sekolah atau apa gitu nggih, ke bawah Dek. Terus nah ini penghargaan ya, cara entry penghargaan nggak perlu. Next, tambah prestasi juga akan saya bahas. Oke, terus ini apa Dek? Oke, suami istri itu silahkan diisi ya, harus diisi. Kalau nggak diisi piye kan gitu ya. Terus kalau misalnya dia itu menikah cerai, tapi punya anak, suami wajib diisi statusnya cerai, gitu ya. Kalau dia tidak punya anak, enggak usah diisi, enggak apa-apa, kan gitu ya, paham ya? Kalau cerai, punya anak, suami wajib diisi status cerai. Tapi kalau misalnya memang enggak punya anak, enggak diisi, enggak apa-apa, oke. Sang istri ya, gitu ya, atau suami. Oke, anak silahkan diisi, orang tua juga sama, mertua juga sama, saudara kandung juga sama. Dulu kalau misalnya orang tua saya itu sudah cerai lama sehingga tidak punya niknya, tidak tahu niknya. Kalau misalnya seperti itu dan ketika di strip itu tidak mau disimpan, diisi 0 aja enggak apa-apa ya. Kalau misalnya memang enggak tahu, intinya begitu. Ayo Dek. Terus nambah suami nambah istri, terus ke bawah caranya ngentri nggih. Tambah keluarga sudah sama, terus bawah organisasi ya yang tadi itu oke, nggak usah. Nah ini yang ketentuan lain-lain ya. Nah ini nomor SKCK silahkan, nomor surat keterangan polisi silahkan, itu yang nomornya ada intelkamnya gitu ya, tanggal surat polisi sama, nama pejabatnya silahkan di sana. Misalnya Kompol Sudrajat, nah silahkan di sana ditulis seperti itu, contohnya banget. Terus surat keterangan jasmani dan rohani. Kalau misalnya jenengan itu nanti surat keterangannya itu ada 2, jasmani sendiri, surat rohani sendiri, nomornya nanti di garis miring. Contohnya kalau surat jasmaninya itu 123 garing 123. Kalau surat rohaninya 456 gitu ya.
garing 456 misalnya seperti itu. Nanti cara penulisannya adalah 123 garing 123 garing 456 garing 456. Jadi kayak ada spasinya. 123 garing 123 spasi garing spasi 456 garing 456. Intinya seperti itu. Ya, jasmaninya dulu baru rohani. Lah, tanggalnya satu saja, tanggal sehat jasmani. Kan seperti itu ya. Nah, ini juga nama dokternya gitu ya, Dokter Suprapto atau dokter siapa. Terus surat narsa juga sama, nama pejabatnya juga sama. Iya, itu ditulis hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, kan seperti itu ya. Jadi nggak perlu yang, jadi kalau misalnya namanya dokter Nunuk Sri Sulawati, ya sudah Nunuk Sri Sulawati saja tanpa gelar, kan gitu ya. Ini di sini petunjuknya sudah jelas banget, tapi biasanya itu Bapak Ibu itu males moco, kan gitu lah. Makanya ini kita bedah. Jadi nanti ini kita sampaikan, nanti kalau misalnya kurang jelas silahkan dibuka DRH-nya. Jadi sebelum bertanya membaca dulu, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya wes dijelaskan gitu ya, kok ya sih ditekok ning grup kan gitu. Terus ke bawah. Nah, kalau sudah tampilannya ke bawah Dek, nanti ada review, kan terus tambah terus ke bawah, terus. Oke, ke bawah lah ini unggahannya seperti ini ya. Nanti disesuaikan, silahkan file scan fotonya di sana, petunjuknya berapa, monggo surat keterangan, catatan silahkan gitu ya. Daftar riwayat hidup juga monggo gitu ya. Foto bukti pengalaman kerja ini tidak perlu diisi kan seperti karena memang kita nggak minta kan gitu ya. Terus PDF kecuali foto itu JPEG. Oke. Scan ijazah gitu ya. Scan transkrip nilai, scan surat lamaran kan seperti itu ya. Monggo silahkan nanti disesuaikan. Oke, dibaca di keterangannya nanti di SSCN ya. Di situ tuh lengkap kok di DRH itu. Oke, ke bawah deh. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti jangan lupa ke bawah lagi, Dek. Nah, oke. Jangan lupa untuk nama, kabupaten, dan tanggal lahir setelah panjenengan cetak, nanti ditulis tangan kembali di 3 item itu. Ya, jadi kalau misalnya Nunuk Sri Sulawati, nanti diketik lagi di situ ditulis tangan Nunuk Sri Sulawati pakai tinta hitam huruf kapital. Ya, nanti ketika sudah ditulis lagi pakai tulis tangan, di-scan lagi, baru di-upload. Oke, ke bawah. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilannya DRH. Ya. Oke, nanti ditulis tangan aja Magetan. Nanti ada kayak di bawah sendiri itu ada tulisan Magetan ke bawah, Dek. Nah, terus Nah, ini. Nanti di titik-titik depan itu ditulis tangan saja Magetan. Di sebelahnya tanggal, ya. Di sebelahnya tanggal nanti ditulis Magetan gitu. Seperti itu ditempel materai 10.000. Seperti itu materi pada pagi hari ini. Monggo langsung saja kalau misalnya ada yang belum paham bisa langsung raise hand atau menulis di chat ya. Seperti itu. Langsung saja, monggo. Atau kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Oke, tidak ada yang bertanya. Kesalahan yang paling banyak dari seleksi tahap 1 kemarin adalah kurang teliti. Kurang teliti dalam menulis nomor SKCK, kurang teliti dalam menulis nomor surat sehat, ya. Kurang teliti dalam menulis surat narkoba, alamat rumah sendiri saja. Kuwi yo salah gitu. Misalnya Kelurahan Panean, Kecamatan Panean, Kabupaten Sragen, itu
banyak sekali seperti itu gitu ya. Hati-hati betul, tolong fokus dulu di dalam proses pemberkasan ini ya. Saya tahu semua pasti punya banyak masalah, semua tahu pasti banyak kegiatan ya di luar pemberkasan, tapi tolong karena ini nasibnya panjenengan, jangan sampai pemberkasan yang hanya sebentar ini terlewatkan dengan tidak baik gitu ya, sehingga merugikan kita. Baik, ada pertanyaan? Untuk yang PPG, sertifikatnya diikutkan tidak Bu, diunggah jenis dokumen gitu ya. Sepertinya tidak, tapi nanti dilihat ya, dilihat untuk yang lulusan PPG yang dapat serdik, itu nanti dilihat ada enggak di sana unggahannya untuk serdik. Kalau yang di tahap 1 kemarin tidak ada, tidak diminta PPG-nya, seperti itu. Terus Bu, untuk keluarga jika Bapak Ibu meninggal dunia, Bapak swasta, Ibu pensiunan, pengisiannya bagaimana? Ya sudah ditulis kalau Bapak Ibu meninggal dunia, ya sudah meninggal dunia, ditulis saja 0, diisi aja. Pekerjaannya apa, enggak diisi juga enggak apa-apa, wong sudah meninggal aja enggak masalah kan gitu ya. Enggak usah harus kalau yang sudah meninggal tuh enggak perlu harus yang bagaimana, ditulis saja seperti ya sudahlah apa di situ isinya yang paling gampang. Wong sudah meninggal enggak masalah. Bu mau tanya tentang pejabat dalam riwayat pekerjaan itu ditulis kepala sekolah atau kepala sekolah. Kepala sekolah saja tidak apa-apa, tidak perlu kepala sekolah SDN. Kepala sekolah gitu aja, tidak masalah. Wong jenengan itu di sebelumnya itu kan sudah kelihatan kalau jenengan itu di mana gitu, tidak apa-apa kepala sekolah gitu aja. Untuk suami yang sudah meninggal pengisiannya bagaimana Bu? Ya diisi aja, tapi kan nanti ada statusnya toh, statusnya meninggal kan gitu. Gitu aja loh. Kalau misalnya memang nggak mau ngisi ya monggo. Kalau diisi, kalau dia punya anak, kalau panjenengan punya anak, ditulis suaminya statusnya meninggal, gitu ya. Hah? Tanya instansi pemerintah dipilih apa ya? Ya pemerintah Kabupaten Magetan. Diisi apa ini? Oke, terus oke ya, raise hand silahkan, Mbak Yumor silahkan. Namanya kok Yumor-mornya apa kok bingung ya. Oke. Videonya diaktifkan dulu Mbak, kalau Mbak Yumor-mor kalau mau tanya. Apa enggak mau tanya? Oke, silahkan. Monggo, di-unmute dulu, di-unmute dulu. Di-unmute dulu Mbak, dari situ. Nah, oke, silahkan. Itu untuk berkas yang di-scan, itu yang waktu dulu pendaftaran sudah diunggah, itu yang jelas sudah tidak perlu diunggah lagi ya Bu Nunuk ya. Yang contohnya apa? Yang contohnya ijazah, transkrip, terus KTP, terus apa lagi? Itu tak loh guru. Ya, kalau yang sudah ada nggak perlu diupload lagi. Tapi dipersani dulu. Itu kalau misalnya kan kita mintanya asli. Kalau yang asli ya berarti asli ya. Intinya begitu. Ya, kalau memangnya kalau terus memang lagi menurut itu yang tadi ya. Putus-putus, Mbak. Gitu ya. Itu yang di surat lamaran. Kebetulan saya kan sudah cetak no, itu kalau berarti tahun anggarannya dihapus semua ya? Iya, dihapus saja. Yang gawe anggaran gitu. Salah loh, nyetak aja loh. Cetak lagi ya? Lah, berapa menit cetaknya? Cetak lagi aja. Oke, terima kasih. Terus yang itu apa itu? Daftar riwayat hidup itu apakah tidak alangkah baiknya dipandu Bu Nunuk? Masalahnya semalam saya mencoba untuk mengisi itu banyak yang bingung itu Bu Nunuk. Gimana? Makanya tadi DRH dipandu lah kayak murid SD itu kan ada DRH-nya. Silahkan dibaca. DRH itu sangat lengkap sekali. Nanti DRH-nya akan kami share gitu. Nanti silahkan dibaca. Misalnya mau ngisi
yang pendidikan, ya dibuka yang bagian petunjuk pendidikan di DRH-nya. Jadi biar nggak bingung. Wong itu sama persis dengan petunjuk DRH loh pengisiannya itu. Jadi enggak perlu bingung. Kemarin itu saya yakin jenengan bingung itu soalnya pengen daftar. Jadi nih bingung kan gitu. Kalau misalnya ngisi DRH itu fokus, ojo daftar aku daftar. Pasti seperti itu. Akhirnya banyak yang enggak teliti. Oke, pelan-pelan aja dibaca DRH-nya, nggih. Tadi kan sudah kita jelaskan DRH-nya. DRH-nya dibaca sambil ngentri nyanding buku DRH-nya. Siap. Ya. Terus yang saudara kandung ditulis semua, Bu. Lah yo no, jenengan kalau nggak semua yo sekali seumur hidup penghargaan yo diisi kabeh lah. Terima kasih. Sudah? Nah, sudah cukup, Bu Nunu. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin ada yang tanya lagi. Kita kembali ke chat. Oke. Untuk riwayat pendidikan ditulis SLTP atau SMP, SLTA atau SMA, apakah sesuaikan dengan ijazah? Sesuaikan dengan ijazah saja. Kalau dulu SMP ya SMP, kalau SLTP ya SLTP. Kok golek entrian SMP angel ya wis ditulis SLTP, enggak masalah kan gitu. Itu sama sederajat, enggak masalah. Loh, iki dari Bu Dwi Siswaningsih. Bu, untuk fotonya pakai jas apa cukup batu? Lah itu di pengumumannya kemarin apa? Kan pakai putih berdasi. Udah tanya lagi. Bu, aku nanti ikut ke jenengan loh ya. Kan inti seperti itu kan. Pengumumannya sudah jelas sih, gitu loh intinya seperti itu. Saya ya sudah ya, kembali lagi ke pengumuman. Oke. Sudah deh di bawahnya Bu Anu tadi udah ini. Oke. Oke, kalau jilbabnya sesuaikan ya, kan jilbabnya itu harus kelihatan dasinya. Kalau kelihatan dasinya itu sebenarnya saya nggak perlu explain ya, nggak perlu menjelaskan itu seperti apa, panjenengan pasti bersop ya, Mbak. Oke. Jilbabnya harus hitam Bu di pengumuman. Di waos nggih, pengumumannya DRH-nya di waos dulu. Kan seperti itu ya, dibaca terlebih dahulu. Bu Nunun itu pengetikan surat lamaran nomor 5 poin dan 5 itu pengetikan huruf kapital nopo kecil. Itu kan di-download, itu disesuaikan aja jenengan mau kapital juga silahkan, mau ditulis besar kecil juga monggo, intinya seperti itu, enggak masalah. Bu tanya Bu, tadi sinyal hilang, waduh. Untuk surat lamaran ditulis tangan atau diketik. Dan untuk daftar keluarga yang mertua cerai ditulis nik mertua ibunya saja atau sama bapaknya. Maksudnya B. Sebentar ya, sebentar. Halo, nggih Mas. Masalah maaf, gimana? Oke. Nah, terus dan untuk daftar keluarga yang mertua cerai ditulis nik mertua ibunya saja atau sama baik. Gini loh, kalau mau cerai sepanjang tahun niknya monggo ditulis ya gitu. Terus untuk yang tanda bintang di bawah nama itu ditulis tangan nama lengkap kita nggih Bu, iya. Jadi kalau misalnya namanya Nunuk Trisulawati ya ditulis semua Nunuk Trisulawati huruf kapital ya. Kalau yang di DRH ya. Untuk pemberkasan elektronik BKN itu tidak perlu dulu nggih Bu. Maksudnya gimana? Untuk pemberkasan elektronik BKN itu ya ini Bu. Ya ini tuh proses pemberkasan elektroniknya BKN itu ya ini. Upload secara online kan gitu.
Ya, buruk mini ya, buruk mini kalau misalnya memang mau mengisi DRH atau apa, kerjasama saja sama temennya, ben gak bingung kan itu ya. Wis, monggo terus ke bawah. Maaf Bu, untuk nama ibu kandung, antara akta kelahiran saya, nama ibu dan itu tidak sebagaimana sesuai dengan akta. Wis, monggo kalau ibu kandung terserah mau penulisannya gimana, yang benar piye sesuai KKK, sesuai KTP, wis monggo. Saya enggak, kalau ibu kandung saya tidak terlalu ini, yang penting ada ininya, ada namanya, ada identitasnya. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, 5 menit lagi. Silahkan. 5 menit itu masih lama. Ada yang mau bertanya, raise hand. Atau langsung dibuka mic-nya, silahkan langsung bertanya. Kalau tidak, berarti semua sudah tahu. Kita tutup pertemuan pagi hari ini. Kalau sudah jelas, ini dari Mas Najib, untuk riwayat pendidikan, kejuruan dan akreditasi bagaimana? Kalau SLTA ya, kalau kejuruan ya ditulis SLTA, nek gak enek ya wis. Kalau SMK nggak ada ditulis SLTA, gitu aja, nggak usah galau. Kalau nggak tahu akreditasinya ya dikosongkan. Kan tadi saya sudah sampaikan. Terus tanggal lahir nanti sesuai cetakan ya, cetakannya nanti gimana? Kalau cetakannya itu adalah angka semua ya ditirukan angka ya, diikuti hasil cetakan DHR-nya itu seperti apa, diikuti cara penulisannya. Penulisan gelar dan nomor SK diberi spasi tidak, Bu, nggak perlu. Kalau misalnya penulisan gelar ya, Nunuk Trisulawati, koma, spasi, S titik, T besar, D kecil titik. Seperti itu, ya. Penulisan gelar Nunuk Trisulawati, koma, S spasi, S titik, T besar, D titik. D kecil titik. Nanti kalau misalnya memang panjenengan kurang paham, silahkan nanti pertemuan kita pada pagi hari ini sudah direcord. Nanti silahkan di YouTube ya, Dek. Di YouTube channelnya BKD. Oke. Silahkan diulang-ulang, monggo gitu. Ibu, untuk nama di KTP dan di ijazah ada yang diberi spasi, ada yang disambung. Bagaimana? Saya ijazah, tidak melihat KTP. KTP silahkan sesuaikan ijazah. Kalau jenengan ini sudah lulus, jenengan mau memperbaiki ijazah gimana gitu loh. Kalau KTP kan gampang ya, kalau ijazah itu loh yang sulit gitu loh. Seperti itu. Makanya tadi saya jelaskan, kalau misalnya SD-nya itu namanya Nunuk ada spasinya, SMP Nunuk ada spasinya, SMA Nunuk ada spasinya. Lah kok di ijazah S1 itu Nunuk tidak ada spasinya, ya itu silahkan. Kalau mau jenengan pakai Nunuk yang ada spasinya, silahkan mencari surat keterangan di kampus bahwa yang benar adalah Nunuk dengan spasi. Wes itu monggo jenengan. Untuk SK alamat sesuai KTP. Nah kan kalau SKCK itu kan harus sesuai KTP nyarinya. Apa bisa? Jenengan di sini nyari, jenengan di sini KTP-nya Jakarta apa boleh SKCK-nya? Ya, gandos. Hah? Apa? Gimana tadi? Ada yang nyelong? Ada ya? Oke. Sudah? Sudah terjawab semua, nggih? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Permisi Ibu. Permisi kok namu. Monggo silakan. Ibu. Oke. Kan untuk namanya tadi kan ada yang disambung karena nama kita kan panjang gitu Ibu. Kan ada yang disambung, ada yang enggak. Daripada kita ke kampus terus minta surat pengantarnya dari kampus, apa kalau yang bisa SD SMP-nya saja yang kita minta karena kan di Kabupaten Magetan gitu Ibu. Pripun nggih? Monggo. Yang kita mintakan yang SD SMP-nya saja gitu. Silahkan. Itu haknya jenengan aja. Jenengan namanya yang gimana monggo. Itu terserah jenengan saja ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya nama yang kita gunakan nanti adalah
Nama dan tanggal lahir sesuai ijazah. Titik. Ijazah yang digunakan pada waktu melamar saat ini. Titik. Tidak ada tawar-menawar, nggak ada. Karena itu adalah yang akan kita gunakan sampai nanti pensiun, sampai nanti jenengan berakhir masa kontraknya. Ya, berarti sampai nanti. Ya, oke? Sudah? Oke, ada yang lagi yang tanya? Sampun? Sampun jelas? Pesan saya hanya satu, kalau kurang jelas silahkan diulang-ulang pertemuan kita pada hari ini. Yang kedua, tetap budayakan membaca. Ya, sebelum mengisi DRH, budayakan membaca buku panduannya. Yang ketiga, dikoreksi lagi entriannya sebelum diakhiri, karena masih banyak sekali kesalahan pada penulisan alamat, kesalahan pada nomor SKCK, nomor kesehatan gitu ya. Jangan sampai keliru gitu ya, terutama nama dan tanggal lahir. Oke, seperti itu. Sudah jam 8:20. Monggo yang setelah ini mau mencari SKCK juga disilakan. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Pak Inci. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah jelas ya untuk teman-teman nanti sebelum melangkah ya. Tapi memang harus cepat geraknya. Jadi mulai setelah Zoom ini langsung bergerak cepat, mencari mengurus surat-surat SKCK, kesehatan jasmani, rohani. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Yang penting hati-hati. Ya, hati-hati. Yang kemarin banyak yang sudah terlanjur salah-salah gitu, selesai submit, banyak yang melalui grup itu ini saya salah menginput ini gitu. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya, tetapi kemudian menjadikan kita yang mau mengusulkan NI-nya itu kerepotan juga nanti. Khawatirnya kalau dari BKN tidak bisa menerima, nah itu yang repot. Kan jenengan sendiri yang rugi. Terus format alamat aja kemarin salah, ya banyak yang salah. Kalau ada nama jalannya, tulis jalan apa, nomor berapa. Kemudian kalau ada di perumahan, jalan apa, nomor berapa. KPR apa, blok apa, berapa, gitu ya. RT berapa, RW berapa. Kemudian kalau ada dusun, ditambah dusun apa, kemudian desa apa atau kelurahan apa, baru kecamatan apa, kabupaten apa, gitu ya. Kecamatannya disingkat aja KEC titik. Kabupaten juga disingkat saja KAB titik, gitu nggih. Terus ada spasinya setelah titik. Nah, ini kemarin banyak yang memang kelihatannya sepele, tapi ini nanti berpengaruh kepada proses usul nomor induk pegawainya. Jadi itu butuh seharian, saya kemarin yang tahap 1, guru tahap 1, seharian hanya membetulkan alamat. Kemudian yang lain-lain, kalau itu terlalu banyak nanti tidak nutut tanggal 26 itu. Ya, tolong diperhatikan betul. Terus penulisannya terkait keterangan sehat jasmani rohani SKCK itu seperti disampaikan Bu Nunuk tadi, ya jangan sampai keliru. Yang ada intelkamnya kalau SKCK banyak kemarin yang terlanjur diisi yang pendek yang nggak ada intelkamnya itu. Nah itu yang bikin repot ya. Terus yang ditulis tangan di DRH itu yang sering lewat, ya ada di situ tinggal nyontoh aja yang di atasnya. Kadang-kadang masih ditanyakan. Tinggal nyontoh yang cetakannya, kemudian ditulis tangan di bawahnya. Cuman gitu aja sebenarnya. Ya, tolong diperhatikan betul. Dan manajemen waktu harus diperhatikan. Jangan sambat kalau misalnya untuk tes jasmani rohaninya kok mahal gitu, nggih. Kan itu
saya juga dulu semua sama seperti itu. Ya, sampai kalau di daerah lain minta bantuan pemerintah daerah untuk minta bantuan bupati untuk mengingatkan rumah sakitnya. Ini kan ya. Kalau kita secepatnya yang penting dapat suratnya. Okay? Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat berjuang. Okay? Yang penting tetap hati-hati ngisinya, tapi juga harus gerak cepat, gitu. Cepat dan akurat, gitu. Tolong diperhatikan betul. Tergantung jenengan semuanya, bukan tergantung kami. Jenengan dapat nomor induk pegawai itu tergantung jenengan sendiri, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.